justru malah jadi bahan ceng-cengan gitu Mas. Kemakan politik identitas juga, tapi itu sedikit. Ya. Ada juga yang enggak, ada juga yang sangat antipati dan akhirnya bener-bener nggak peduli soal politik. Bukan nggak peduli ya, justru menurutku mereka sangat peduli karena mereka selalu melihat tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam kontestasi politik tuh punya kapasitas yang seperti apa gitu. Jadi tuh jangan gampang percaya deh. Salam jumpa, salam Indonesia. Salam jumpa lagi dengan kami, Syndicate Talk dari Para Syndicate. Pada seri kali ini, bincang-bincang kita bersama Ari Nur Cahyo dan saya Lutfia. Wah, terima kasih Lutfia. Kita mau ngapain? Kita bincang-bincang lagi. Sebelumnya kita kan ngobrol soal politik identitas. Betul. Tapi kan saya ditanya Via nanya saya. Nah sekarang gantian nih Via. Terakhir kita ngomong soal, saya optimis bahwa politik identitas itu dan praktek politik identitas itu tidak diterima oleh orang muda atau ditolak oleh orang muda. Itu optimisme saya. Tapi saya mau tanggapan dari Via nih. Respon Via sebagai generasi muda, ini generasi Gen Z, Gen milenial nih lo. Aku Z. Z, wah buncit banget Gen Z. Aku Z. Kita tepuk tangan buat Gen Z. Gua berarti kakak lo dia beda ini kita. Oke, bagaimana respon Via dan generasi Via terutama melihat atau paling tidak flashback waktu pilkada DKI Via umur berapa itu? SMA ya? Enggak, kuliah. Kuliah ya, sudah kuliah ya. Iya, betul. Sudah kuliah. Nah, bagaimana melihat praktik politik identitas kalau buat Via? Responnya apa? Suka, seneng, marah, benci, apa tuh gimana? Sebel. Sebel itu kalau generasi saya senang betul. Sebel gitu, kesel gitu. Sebel, kesel. Iya, sebel, kesel. Kenapa sih nggak jelas banget gitu maksudnya? Jadi tuh orang tuh pingin ngelirik tentang politik gitu ya. Terus tiba-tiba disuguhkan dengan berbagai berita kayak yang nggak ada ujungnya gitu. Terus itu kan ngomongin yang satu. Ujungnya ada dong. Ujungnya kan pengen menang. Ujung bukan nggak ada ujungnya, ada ujungnya. Nggak ada habisnya. Oh, ya. Iya, jadi nggak ada habisnya gitu. Udah gitu yang diperdebatkan tuh yang hal yang menurutku nggak usah diperdebatkan sih, kayak mereka masing-masing menonjolkan kesukuan lah, keagamaan lah gitu. Yang menurutku itu bukan sesuatu yang berbobot sih untuk dalam kontestasi seperti itu sih Mas gitu. Terus saya pikir juga beberapa temanku banyak sih yang pada akhirnya antipati gitu sama politik gitu. Jadi antipati. Pada saat itu Via usianya waktu masih kuliah tingkat awal tuh ya. Aku masuk kuliah 2015. Terus itu kan 2017. 2017 itu. Iya, semester 4 ya. Semester 4 ya. Jadi masih kuliah. Itu pada saat itu di kampus, kira-kira respon atau diskusi atau apa semacamnya tanggapan teman-teman di kampus saat itu, atau mungkin di kos-kosan, atau mungkin ada grup SMA atau mungkin adik kelas, seperti apa responnya tuh? Lebih ayo kita ikut-ikutan, malah menjadi bagian dari ini kita flashback ya, menjadi bagian dari menebarkan politik identitas, ikut gitu. Atau apa tadi sebelnya memang diekspresikan dengan apa? Jadi tadi apakah jadi benci politik atau apa, jadi seperti apa ekspresinya? Ini aku ceritainnya di circleku ya. Justru kalau di circle-nya Via dulu ya. Itu justru malah jadi bahan ceng-cengan gitu Mas. Ceng-cengan? Iya, bahan ejek-ejekan gitu. Wah lu dukung Ahok ya gitu. Wah lu dukung Anies ya gitu. Iya. Terus jadi bahan cerita gitu. Jadi kayak hahihi aja. Dan pada akhirnya ya emang mereka cenderung antipati Mas. Antipati ya? Antipati gitu. Antipati terhadap politik, antipati dulu terhadap pilkada DKI saat itu ya? Iya. Antipati ya? Bahkan yang bukan orang Jakarta aja jadi ikut-ikutan ketawa gitu. Oh ya, jadi bahan edekan, bahan ketawaan, bahan lucu-lucuan, atau juga bahan satir mungkin, bahan sindiran. Iya, bahan satir, iya benar. Kayak misalnya dulu kan Pak Anies kan sempat mempromosikan dirinya sangat agamis ya. Terus ngomongin tentang irigasi yang katanya haram dan segala macam gitu ya. Nah itu tuh suatu ketika banjir terjadi. Terus habis itu, wah tuh lihat tuh, makan tuh agama, penelitian gak lu perhatiin gitu. Jadi kayak bahan kayak gitu. Nah, jadi bahan ledekan, Nah kalau untuk yang dari Pak Ahok sendiri gimana nih? Kalau dari Pak Ahok, bahan yang jadi ledekan teman-teman. Justru kayaknya kebanyakan temanku ngelihat Ahok tuh kayak suatu sosok yang rasional sih Mas. Oh gitu ya? Iya, justru terlepas dari status agamanya ya gitu. Contohnya kayak tadi yang banjir gitu ya.
tuh kan bener mendingan Ahok gitu. Jadi Oh. kayak mereka lebih Mm-mm. merefleksikan apa yang udah terjadi saat itu gitu. Ya. Jadi aku pikir ya kalau menurut Mas Ari ada harapan di masa depan dari kalangan muda ya mungkin itu bisa sih Mas. Maksudnya mereka cenderung skeptis ketika Jadi melihat anak politik muda, identitas itu. teman-teman Via di circle Via saat itu kan sebel, skeptis dan kemudian jadi apatis kepada politik. Apakah kemudian perguncingan sekarang menyikapi politik hari ini ketika banyak isu soal katanya politik identitas bakal rame, respon teman-teman Via dan teman-teman bagaimana itu? Yang sekarang ya. Ya sekarang ini kira-kira nih mengantisipasi ataukah karena dulu politik teh podo wae lah mau pilkada DKI, mau pilpres, politik identitas juga, bodoh ting lah. Nah, misalnya, bodoh lah saya nggak mau ikut memilih misalnya. Sampai seberapa ekspresinya terkait soal sikap memilih misalnya atau sikap berpolitik. Oh jadi dia cenderungnya mengikuti atau tidak gitu ya Mas? Iya, maksudnya apakah kemudian jadi antipatinya sebawa sampai sekarang, jadi menjadi cuek atau apatis dalam politik, ataukah kemudian justru ada respon yang sebaliknya misalnya, mari kita lakukan politik identitas misalnya. Respon teman-teman bagaimana misalnya? Tapi dengan Mas Ari nanya kayak gitu, aku baru sadar ternyata circleku seluas itu gitu. Maksudnya temanku yang sekarang ya, ada yang kemakan politik identitas juga, tapi itu sedikit. Ada juga yang enggak, ada juga yang sangat antipati dan akhirnya bener-bener nggak peduli soal politik. Bukan nggak peduli ya, justru menurutku mereka sangat peduli karena mereka selalu mengikuti isu. Tapi ketika pesimis dengan politik yang politik yang formal yang itu jadi pesimis ya, bodoh ting lah bahasanya ya. Iya jadi pesimis gitu. Nah kalau menurut Mas Ari gimana tuh ngelihat anak muda yang kayak gitu tuh kira-kira? Lu kalau ganti nanya gua kan aku yang nanya Vian. Iya. Nah sekarang gini. Pada saat misalnya kan kalau kita lihat praktik politik identitas yang begitu masif pada saat di Jakarta itu kan ketika misalnya ada warga yang meninggal yang nggak disolatin, nggak dimakamkan karena memang disebut dia kafir karena dia memilih milih yang berbeda begitu ya. Bahkan ada karena beda pilihan politik, bahkan ketika sudah meninggal pun tidak disolatkan, tidak dimakamkan. Itu pada saat itu kan itu sebenarnya itu paling ekstrim saat itu ketika memang bahkan orang meninggal pun itu masih dihitung-hitung secara politik. Lo pemilih Ahok atau lo pemilih Anies kan begitu. Jadi ini kan ya sesuatu yang mungkin dalam logika kita sebelumnya atau mungkin logika kita hari ini kalau kita tidak mengalami betul saat itu, nggak tahu betul faktanya begitu kan, mosok sih nggak masuk akal. Tapi kan itu kejadian betul bahwa ada kejadian seperti itu soal bagaimana mengharamkan dan mengkafirkan, bagaimana politik identitas itu betul-betul sudah sampai pada konflik sosial real di masyarakat. Bahwa bertetangga, kan tetanggaan orang meninggal pasti kan tetanggaan kan, nggak mungkin kalau orang meninggal yang bayangin yang mana yang dari saudaranya dari pulau lain nggak, tapi tetangganya bahkan bertetangga itu sudah samping berbeda, bahkan kemudian dinistakan begitu. Itu pada saat itu respon teman-teman Via, circle-nya Via itu bagaimana? Secara umum ya? Secara umum. Secara umum karena aku kan kuliahnya di ini ya Soshumas. Iya, kan kuliahnya kan di Jakarta juga, maksudnya nggak usah nyebut kampus kan, tapi paling tidak suasana di kampus, suasana teman-teman pada itu gimana? Mengutukkah ataukah memang politik begini hora-hore atau bagaimana? Mengutuk sekali sih. Mengutuk sekali. Ini terutama untuk kasus tadi yang meninggal nggak disolatkan dan dimakamkan tadi. Itu lucu. Jadi ceritanya ada cerita khusus nggak memori soal itu? Jadi ceritanya aku ini kan ngekos kan waktu selama kuliah tuh. Terus aku dulu beli anak kos berarti anak luar kota ya. Iya, anak kos. Jadi ada toko buku yang emang menerbitkan buku-buku Islami gitu kan. Kalau misalnya mau beli Al-Qur'an atau apa bisa ke situ. Iya. Cuma waktu itu dia tuh cenderung sepi setelah masang spanduk yang tadi Mas yang soal haram. Diharam mensolatkan yang tidak memilih calon tertentu gitu. Iya, itu cenderung sepi dan ternyata kalau misalnya ada konsumen. Padahal biasanya rame tuh. Itu dekat kampus tuh, dekat kos-kosan. Dekat kampusnya. Terus yang lucunya tuh aku baru ngeh
kok ramenya anak ini, anak MIPA yang ke Oh, situ. iya 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 Jadi iya kalau iya. temen-temenku yang Mhm. dari sosum gitu Iya iya ya, iya. itu kayak cenderung skeptis gitu, kenapa ya gitu. Tapi Mhm. anak MIPA juga banyak juga sih, cuma ada lah organisasi tertentu Iya yang iya. sangat Heeh. ini kan agamis banget gitu yang Iya. akhirnya ikutan juga gitu. Mhm. Mhm. Tapi secara umum pengalaman saat itu justru ya mengutuk dan Mengutuk, iya, tidak nyaman ya. iya males banget Atau gitu. malah bagian dari ada yang, tapi ada nggak teman-teman yang mendukung? Pasti ada, tapi Ada kecil saja ya. kecil. Kecil saja, tapi secara umum di obrolan-obrolan di WA, di grup, di medsos segala macam, generasi Via ini sebenarnya secara umum mengutuk ya. Mengutuk, iya mengutuk. Berarti boleh katakan kalau pada saat itu rame ujaran kebencian, rame polarisasi, pembelahan di media sosial itu, apakah ini hipotesa ya, hipotesa apakah itu pelakunya dari generasi memang tua ya, ya kalau ataukah memang begitu, itu dugaan saya. Jadi memang ada semacam demarkasi generasi bahwa memang politik identitas itu memang ditolak oleh generasi muda, bahkan sampai mereka menjadi apatis dan cuek dan bahkan sebel dengan politik. Dan memang apakah kemudian yang selama ini menarasikan, memainkan, bahkan meliterasikan politik identitas dan kemudian membelah masyarakat itu lebih pada orang-orang tua misalnya. Apakah hipotesa saya itu bisa dilakukan dengan pembuktian terbalik, misalnya generasi Z, generasi muda, generasi milenial itu memang dalam narasinya memang lalu di media sosial memang menolak itu. Tapi memang kalau kita lihat akun-akun anonim misalnya, dan memang generasi tua lebih banyak dari yang memang menjadi oknum-oknum yang memang menggelorakan, mempraktekkan, kemudian memobilisasi politik identitas. Nggak selalu orang tua sih, cuma mungkin kebanyakan kali ya Mas ya. Kebanyakan. Tapi temanku Ya, tren umumnya ya maksud saya. tren umumnya iya benar. Kalau misalnya ngelihat tren umumnya ya seperti itu, tapi nggak memungkiri juga memang ada yang anak-anak muda seumuranku tuh ya juga mendukung politik identitas gitu. Cuma emang sedikit dan mungkin mereka Ya kalau prosentasenya, kalau dibilang persentase sampai 10% lah, 10-90, 80-20 atau 70-30. nggak tahu dia berapa. Tapi emang Kira-kira. sedikit gitu. Tapi memang mayoritas teman-teman orang muda itu adalah generasi yang memang menolak politik identitas Politik ya. identitas ya betul. Tapi kembali lagi Mas soal preferensi politik kan selalu dipengaruhi oleh latar belakang si individu itu ya. Betul. Gitu. Seperti itu. Cuma kalau ngelihat dari generasiku ya memang banyak yang menolak gitu. Menolak ya. Iya. Nah sekarang dengan banyaknya sinyalemen atau banyaknya info kemudian mitigasi akan politik identitas itu akan marak di pemilu 2024. Apalagi nanti ketika calon-calonnya memang merepresentasi ketokohan politik dua kubu yang kemudian bertarung di Jakarta dan kemudian bertarung di nasional di 2019. Ketika itu berulang ya, memang apa yang perlu kita antisipasi tentunya, apa yang bisa diberikan oleh generasi muda, teman-teman Via dan teman-teman untuk menghadang upaya-upaya politik identitas yang mungkin akan marak di 2024, apalagi nanti kalau pilpresnya memang ada dua kubu yang kemudian merepresentasi dua kekuatan politik ini. Apa yang perlu dilakukan kalau menurut Via dari generasi Via? Dari generasi Via ya. Ya. Oke. Kalau menurutku sih tetap skeptis itu emang harus ya, maksudnya kayak gitu tuh. Kita juga harus tahu. Skeptis maksudnya? Skeptis, misalnya gini, ada isu tentang politik identitas gitu. Kita jangan semata-mata langsung percaya bahwa itu tuh harus dijadikan bahan pertimbangan gitu loh Mas. Jadi kita bisa ngelihat kan dari kualitasnya, dari gagasannya, sebagai macamnya gitu. Karena kita kan hidup di sebuah negara tuh harus sadar gitu kalau kita juga bakal dipimpin oleh pemimpin yang udah ada gitu lewat pemilu gitu kan. Jadi kita harus ya paling nggak riset lah gitu. Kok bisa ada sih isu-isu politik identitas seperti itu, memangnya ada kepentingan apa gitu. Tapi terlepas dari itunya kita lihat gitu tokoh-tokoh yang
dimunculkan dalam kontestasi politik tuh punya kapasitas yang seperti apa gitu. Jadi tuh jangan gampang percaya deh. Tapi harusnya sikap seperti itu tuh dibarengi dengan kebijakan gitu, rasa bijak untuk memilih gitu. Jangan sampai kita mengabaikan itu semua sampai akhirnya antipati dan benar-benar lepas dari itu semua, karena kita tuh sebenarnya sebagai warga tuh selalu akan terikat dengan yang namanya pemerintahan gitu. Oke. Seperti itu. Jadi bersikap bijak, skeptis, terus pokoknya harus tahu apa yang kita semua inginkan gitu. Nah, yang butuhkan juga. Pasti kan banyak nanti praktik atau ujaran atau teks-teks politik identitas itu kan literasinya atau konten-kontennya banyak disebar di media sosial kan, Ya, WhatsApp segala macam itu ya. Apa sebenarnya sebagai digital native ya, teman-teman yang memang digital native generasi Z dan X ini, milenial ini, Z dan Y dan Z ini apa yang bisa dikatakanlah dilakukan bersama dari teman-teman generasi muda untuk katakanlah mengajak atau menarasikan atau membangun literasi di publik, entah itu di media sosial dan juga di ruang publik, supaya kita tidak mudah termakan oleh politik identitas atau semacam ada sebuah aplikasi ataukah sebuah kampanye publik atau apa yang memang bisa dijanjikan atau bisa dilakukan oleh untuk mengcounter dan juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara umum bahwa ya politik identitas itu harus kita tolak. Caranya pasti banyak sih. Salah satunya tadi yang Mas Ari sebut, aku sepakat kalau misalnya ada semacam promosi untuk mengcounter politik identitas itu seperti apa. Kalau bisa nih pihak-pihak yang membantu menyelenggarakan pemilu kayak KPU, Bawaslu itu rajin-rajin gitu ya untuk memposting misalnya berbagai informasi mengenai hal itu gitu. Terus kalau bisa ada semacam wadah untuk memastikan ini hoax apa bukan gitu. Jadi dimasifkan lah gitu. Sekarang memang ada, cuma tinggal digencarkan aja. Bisa membaca gitu kebiasaan anak muda menggunakan internet gitu. Misalnya gimana sih anak muda tuh pakai Instagram ada berapa banyak misalnya kayak gitu. Tinggal dimasifkan aja gitu. Seperti itu. Secara naturalnya memang anak muda ini kan menolak segala bentuk praktik politik yang tidak menerapkan prinsip-prinsip integritas. Termasuk politik identitas, politik pelaku politik yang koruptif ya. Sebenarnya itu kan misi politik anak muda. Nah, bagaimana misalnya apakah barisan anak muda ini, Via dan kawan-kawan Gen Z dan Gen Y ini, Gen Y ya? Y. Ya, Gen Y. Ya, Y. Iya. Gen Y dan Z ini bisa diajak bersama-sama untuk apakah nanti secara netizen muda ini memang bisa mengupayakan untuk mengcounter atau menolak atau melakukan gerakan bersama, ataukah nanti perlu ada upaya-upaya tadi misal dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu untuk memang mengkondisikan atau mengajak atau menggiring teman-teman muda ini, ataukah memang by nature memang teman-teman muda ini memang nanti pada saatnya memang mereka akan benar-benar menolak nih, atau memang dalam narasi-narasi kelihatan sekali kan dalam kasus hari ini, dalam kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak misalnya, itu kan kelihatan sekali dalam beberapa kasus, terutama dalam kasus penganiayaan anak oleh anak pejabat pajak ini kelihatan sekali bagaimana netizen itu bukannya kelompok muda ya, tapi begitu kreatif menguliti setiap praktik-praktik pejabat yang memang menyimpang dari kepatutan dan kewajaran. Ibaratnya praktik penyelenggaraan negara yang koruptif itu langsung dibuka, itu by nature sangat cepat sekali. Nah, apakah dalam nanti konteks politik identitas misalnya kita bisa berharap ada respon yang katakanlah sepaling tidak secara simptom secara umum bisa mirip-mirip begitu, Via? Kemungkinan besar kayak gitu sih. Kayak beberapa kasus juga yang hal-hal yang nggak berbau politik gitu pasti akan
pada akhirnya direspon dengan hal-hal seperti itu, hmm. Mas. Toto di floor gitu ya informasinya yang sebenarnya bahkan polisi aja belum menggali gitu. Iya. Kok bisa gitu? Tapi itu cukup baik sih. Cuma kalau misalnya benar-benar by nature gitu, ada kekhawatiran juga nih Mas, nanti jangan-jangan anak muda malah antipati gitu sama politik gitu. Paling enggak ada semacam pendidikan politik bahwa berpartisipasi dalam politik tuh perlu dan sebagainya. Bisa gitu. sampai posisi bahwa saking memang protes keras anak muda terhadap politik yang begitu kental, karena misalnya kita andaikan nanti politik 2024 ini marak politik identitas, itu malah bisa imbasnya kepada orang muda malah bisa antipati, cuek, bahkan bisa menjadi golput. Itu bisa sampai begitu. Bisa sampai begitu ya. Bisa. Meskipun nggak banyak mungkin pasti ada ekspresi daripada politik begini ngapain dia muak. Akhirnya sikap protes dan kritisnya diungkapkan dengan ya balik kanan. Tidak melakukan upaya-upaya yang justru malah bisa mencairkan atau bisa mencairkan suasana yang keruh, tapi malah udah balik kanan saja, bahkan menjadi barisan golput kan. Ini yang tidak kita ingin. Iya, itu yang dikhawatirkan. Justru kita ingin bagaimana barisan anak muda ini, pemilih pemula anak muda ini justru menjadi barisan terdepan untuk tadi menolak segala bentuk praktik politik identitas, politik uang juga. Bagaimana pemilu yang bersih, berintegritas, demokrasi semakin baik kan. Ini jadi satu banyak variabel supaya nanti pemilu kita 2024 ini bagaimana pemilu yang memang berkualitas, yang demokratis, pemilu juga berintegritas. Jadi berkualitas dan berintegritas. Termasuk tadi bebas dari politik identitas, bebas dari politik uang, bebas dari segala bentuk kecurangan. Nah, itu apakah anak muda lebih peluangnya lebih nanti mendorong ke sana? Untuk menarasikan itu menjadi sebuah gerakan anak muda, ataukah tadi nanti anak muda lebih kalau gitu lebih generasi yang memang tadi kan aktif, konstruktif, atau menjadi pasif dan kemudian pasif dan kemudian malah kemudian balik kanan. Kecenderungannya mana kalau anak muda? Setengah-setengah kali ya. Tapi aku berharap yang pertama sih Mas. Yang pertama, nah kira-kira bagaimana upaya kita supaya menurut Via supaya teman-teman generasi muda, pemilih muda dan pemilih pemula ini itu menjadi kategori tadi yang pertama, bahwa mereka punya sikap kritis tapi menjadi sebuah gerbong gerakan yang memang membawa demokrasi yang lebih baik, pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas, termasuk tadi bebas politik identitas, bebas politik uang, kemudian politisi bersih misalnya. Bagaimana mendorong ke sana? Jadi responnya reaktif yang positif, bukan kemudian responnya reaktif yang kemudian yang negatif, kemudian menjadi menolak pemilu misalnya. Kan kita tidak ingin itu terjadi. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan, yang pertama sih aku ngerasanya gini Mas, kayaknya perlu deh mempererat solidaritas di antara anak muda. Gitu. Solidaritas anak muda. Ya. Terus ngobrol bersama, diskusi bareng gitu. Kalau bisa tuh kayak kan setiap anak muda berkomunitas ya. Betul. Misalnya dari tiap komunitas tuh ada perwakilan yang kemudian tuh saling berdiskusi gitu. Kira-kira kita berarti lintas hobi, lintas minat, lintas bakat, lintas studi, lintas interest gitu. Bagaimana itu dikoneksikan, ngobrol gimana segala macam gitu. Berarti kayak KPU atau Bawaslu gitu. Atau mungkin bagian dari pemerintah mungkin teman-teman ini masyarakat sipil bisa menjembatani supaya ruang interaksi anak muda lintas minat, lintas bakat itu bisa terjadi. Iya, bisa kayak gitu. Aku berharapnya kayak gitu. Nah, terus ketika ngobrol bersama, mereka mendiskusikan gitu. Apa keresahan masing-masing, kayak SWOT lah gitu Mas. SWOT gitu. Memang harus ditanya anak muda, jangan kemudian datang ke anak muda dengan sebuah resep jadi begitu ya. Itu yang tidak disenangi anak muda ya. Iya, SWOT gitu. Kan demokrasi ya. Partisipatif ya. Iya, partisipatif, ngobrol, duduk bersama, kira-kira apa yang dibutuhkan kita semua gitu. Katakanlah misalnya kayak BEM lah atau apa gitu yang bisa mempersatukan atau komunitas gitu, duduk bareng gitu, ngobrol. Terus kalau bisa ada juga nih pihak yang dilibatkan gitu, kayak dari luar gitu. Pengamat kah atau bagaimana gitu yang kemudian nanti pada akhirnya bisa menyalurkan suara itu ke politik gitu Mas. Gitu. Nanti mungkin calon-calonnya itu yang melihat apa yang dibutuhkan anak muda nih bisa mempertimbangkan itu dan mengakomodasi anak muda gitu. Pemerintah kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilu harus memberi ruang
Ya, bisa memberi ruang untuk benar. mengakomodasi aspirasi orang muda, ya, mengaspirasi ya. Iya. Sehingga kalau ruang apa aspirasi dan ini mengakomodasi kepentingan dan seorang orang muda, diharapkan orang muda ini punya solidaritas bersama, sehingga tadi justru bisa menjadi bangunan utama, backbone untuk sebuah gerakan masyarakat katakanlah yang didukung oleh orang-orang muda tadi untuk gerakan-gerakan pemilu bersih, pemilu berintegritas, pemilu berkualitas, demokrasi yang lebih bersih, bebas dari politik identitas, bahkan dari politik uang dan segala bentuk praktik politik yang memang curang dan mencederai demokrasi gitu ya. Nanti kalau seandainya Jadi selama ini memang belum diberi ruang ya? ngerasanya sih gitu. Belum ya, ya mungkin ada tapi ruangnya sempit ya, jadi berdesak-desakan. Jadi kita berharap nih ya kepada KPU, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kepada pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, pihak-pihak terkait, mungkin juga perlu juga kepolisian ya untuk terkait keamanan nih. Iya betul. Untuk sebenarnya bagaimana pengawasan pemilu atau bagaimana penyelenggaraan pemilu atau yang secara partisipatif, deliberatif yang memang benar melibatkan anak muda, bukan hanya sebagai voters, sebagai pemilih, tapi sebagai warga negara. Kira-kira begitu ya. Iya, gitu. Nah, Jadi selama ini kan hanya sebagai tagar pemilih, lo harus milih lo harus milih karena pemilu menentukan masa depan bangsa. Tapi sebagai warga negara itu kan nggak pernah diberikan pendidikan politik, tidak boleh pendidikan, tidak pernah diberikan ruang aktualisasi politik, sehingga ruang itu yang sekarang memang perlu kita ciptakan bersama ya. Iya. Tapi ruang media sosial itu kurang tuh maksudnya. Terlalu apa ya? Terlalu bebas, terlalu luas ya. Perlu ada ruang interaksi yang memang sifatnya perjumpaan ya. Iya, betul. Bukan hanya perjumpaan maya, tapi juga harus perjumpaan secara nyata gitu. Secara nyata ya. Iya, benar. Dimana interaksi perjumpaan itu perlu untuk memang membangun solidaritas sesama anak muda, tapi memang pertama-tama harus diberikan ruang untuk mereka bisa secara lintas kelompok, lintas minat, lintas katakanlah bakat, hobi itu bisa bertemu. Iya. Itu paling enggak anak muda juga jadi merasa bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Kalau misalnya si politisi yang dipilih enggak sesuai dengan yang mereka harapkan, kan mereka tuh punya kamu pernah menjanjikan ini loh gitu. Jadi bisa lebih dialogis kali ya. Jadi anak muda itu harus diberikan ruang yang memang lebih proper, ya secara proper diberikan ruang, sehingga ruang ini yang kemudian akan digunakan oleh teman-teman orang muda, pemilih pemula, pemilih muda, untuk benar-benar mengaktualisasikan dan mengakomodasi kepentingan dan suaranya untuk kebaikan kita. Karena memang secara umum memang kita ingin ya bagaimana demokrasi kita ke depan pasti lebih baik kan? Iya, benar. Apa sebenarnya mimpi Via untuk Indonesia ke depan demokrasi ini? Terkait pemilu 2024 sebagai penutup sesi kita. Berharapnya nih, tadi kan kembali lagi ke soal politik identitas. Betul, bakal dari politik identitas, banyak praktik-praktik ya. Tadi kita bicara fokusnya politik identitas. Oke. Aku sih berharap nanti nih pihak-pihak yang bakal berkompetisi di pemilu 2024 tuh buka mata gitu. Mata. Anak muda sekarang tuh kayak males banget dengerin politik identitas gitu. Coba lebih mendengarkan gitu. Semoga nanti dengan begitu kedepannya Indonesia bakal lebih baik lagi gitu. Seperti itu sih. Baik. Terima kasih Via untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa pada seri berikutnya bersama saya Ari Nur Cahyo dan saya Lutfia. Sampai jumpa. Salam Indonesia.